Sudah bisa dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu peserta diseminasi program rencana tindak lanjut peserta pengembangan profesi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau juga bisa disebut PPKG PJOK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara program PPKG PJOK dengan keadaan yang sehat dan bahagia. Adapun kegiatan yang akan disampaikan nanti yaitu diseminasi atau program rencana tindak lanjut peserta program pengembangan keprofesian guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Hastuti Rezeki yang akan bertugas sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Di sini sudah ada narasumber yang akan menyampaikan program tersebut, yaitu Bu Iis. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum memasuki dalam acara yang inti, yaitu kita sambutan dulu yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Belambangan, yaitu Bu Hartati. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan guru TK Pertiwi Belambangan dan peserta pada hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini adalah kegiatan yaitu program pengembangan profesi guru pendidik jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini ada guru yang ditunjuk dari dinas ya untuk ikut dalam program PPKG PJOK. Mungkin ibu-ibu juga baru dengar ya, dulu saya juga sendiri seperti itu ya, masih kaku ya. Nah, alhamdulillah ya, seperti Bu Iis ditunjuk menjadi peserta, mudah-mudahan ya apa yang didapat dari kegiatan tersebut nantinya akan menambah ilmu yang tersebut akan menambah perjalanan beliau sebagai guru agar lebih semangat lagi ya, lebih berprestasi ya. Maka pada hari ini kita semua di sini untuk mendengarkan jadi seperti apa sih yang namanya PPKG PJOK ya. Nanti kita dengar bersama-sama apa yang dipaparkan oleh Bu Iis ya. Bismillah, moga-moga menambah ilmu kepada kita semua ya, terutama kepada guru-guru yang di sekolah ini, terus merambah ke para pendidik di
Kecamatan Bawang, terus merambah juga ke anak didik kita, ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bu Is kita akan paham, ya, apa sih itu PJOK, ya. Mudah-mudahan kita semua akan lebih tahu, ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Hartati selaku Kepala Sekolah. Dan untuk selanjutnya adalah penyampaian atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bu Aini Istiqomah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Tuti selaku moderator dalam hal ini dalam kegiatan diseminasi program PJOK seperti itu, ya. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah TKP Blambangan beserta Dewan Guru, dan yang saya hormati serta saya banggakan komite sekolah beserta pengurus TK Pertiwi Blambangan dan juga wali murid yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Shalawat serta salam, mari kita panjatkan puji syukur sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali di kegiatan hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhirat. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan suatu program. Nah, saya kan sedang mengikuti program PKG PJOK, di mana di akhir kegiatan ini kita diminta untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut dari pembelajaran di PJOK ini. Nah, sebenarnya ini untuk sasarannya untuk guru-guru SD, SMP, SMA, dan juga di TK dan untuk guru olahraga. Tetapi karena di TK kan memang anak-anak membutuhkan seperti itu, nggih. Di TK juga nggak mapel khusus, tapi di TK itu ada pembelajaran tentang olahraga seperti itu sehingga TK itu dilibatkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari program PJOK ini. Nah, untuk di sini ada di dalam PJOK itu ada 3 model. Yang pertama itu ada model pendidikan gerak, kemudian ada model pendidikan kebugaran, dan juga ada SEM, Sport Education Model. Nah, kalau untuk usia TK itu biasanya yang kita pilih yang pendidikan gerak dan juga pendidikan kebugaran. Kalau untuk yang SEM itu biasanya di tingkat atas karena itu seperti ajang perlombaan seperti itu. Kalau anak-anak TK kan belum mampu seperti itu. Nah, maka dari itu saya karena dari jenjang TK memilih model pendidikan kebugaran, dan program ini saya beri nama Sesaat Es Boba. Nah, Sesaat Es Boba ini adalah senam Sabtu sehat dan estafet bola bersama. Oke, yang sudah saya bagikan materinya. Di sini ada latar belakang dari kegiatan ini, yaitu senam bersama itu merupakan salah satu cara efektif untuk mempromosikan gaya hidup aktif di masyarakat. Dengan rutin berolahraga diharapkan anak itu lebih peduli dengan kesehatan dirinya dan juga lingkungan. Kemudian selain kegiatan senam, saya juga merencanakan ada permainan estafet seperti itu. Nah, permainan estafet kan efektif dilakukan apalagi di anak-anak usia dini, ya, sehingga dalam konteks pendidikan ini. Kemudian permainan ini itu dapat melatih berbagai keterampilan seperti kerjasama tim, kemudian komunikasi, kecepatan, kelincahan, dan juga koordinasi. Dengan menggabungkan
kegiatan senam bersama dengan permainan estafet bola dapat memberikan manfaat yang lebih lengkap. Misalnya setelah melakukan pemanasan dengan senam, nanti setelahnya dilanjutkan dengan kegiatan permainan estafet bola bersama. Itu untuk meningkatkan intensitas latihan dan juga membuat suasana pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Kemudian tujuan programnya itu yang pertama menjadikan peserta didik aktif, kreatif, produktif, serta memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat dan juga siap dalam proses belajar. Untuk tujuan kedua yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental, kognitif dan sosial peserta didik. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama, disiplin dan juga kebugaran. Dan yang terakhir, mengintegrasikan dukungan dari komunitas belajar sekolah dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Tentunya program ini kan saya tidak bisa sendiri. Nah, saya membutuhkan suatu komunitas, dan di sini di TK kita ini sudah terdapat komunitas belajar. Kami guru-guru TK ada komunitas belajar yang namanya Takatiba. Nah, kita itu jadi Takatiba itu Taman Kanak-kanak Pertiwi Belambangan. Nah, di situ kita komunitas belajar itu saling berbagi praktek baik. Kemudian ketika ada tantangan di kelas, kami berdiskusi sehingga kami mendapatkan solusi bersama, dan kami juga berbagi strategi pembelajaran sehingga melalui Komber ini, melalui diskusi, pembelajaran akan menyenangkan bagi anak-anak karena akan berdampak kalau mensenangkan anak-anak jadi lebih antusias seperti itu, Ibu-ibu. Nah, itu makanya sekarang program ini kami butuhkan dengan komunitas belajar di sekolah ini, dan juga kami juga membutuhkan dukungan dari ibu-ibu semua, dari komite, kemudian dari wali murid seperti itu, okay? Karena kan di sebuah program kalau kita tidak saling mendukung, apakah program itu akan berjalan baik dan akan tercapai? Saya kira kurang, seperti itu, itu adalah tujuan program dari saya. Kemudian untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya yaitu untuk capaiannya yaitu peningkatan antusiasme belajar, kemudian ada peningkatan kemampuan fisik dan kreativitas, kemudian peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, dan pembentukan karakter positif. Nah, kemudian untuk langkah-langkah pelaksanaannya itu kita merencanakan program, kemudian pengenalan sesaat es boba, dan di sini saya mengenalkan sesaat es boba itu jadi senam Sabtu sehat estafet bola bersama. Jadi nanti kita akan laksanakan, biasanya kan memang kita setiap Sabtu sudah melaksanakan senam. Nah, saya ingin bukan hanya anak-anak saja, tetapi dengan orang tua nanti. Mungkin setiap 1 bulan sekali kita bersama-sama orang tua dan juga anak melaksanakan senam. Nah, nanti juga setelah senam kita adakan estafet bersama, dan estafetnya itu berganti-ganti. Kadang ada dengan bola kecil, dengan bola besar, kemudian anak-anak nanti memilih kelompoknya sendiri kan secara berkelompok. Nanti juga bisa suatu saat akan mix antara orang tua dan juga anak seperti itu. Itu untuk programnya. Kemudian pembelajaran langkah berikutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek, dan kemudian ada praktek sesaat es boba, kemudian ada refleksi dan evaluasi, dan terakhir itu ada pelaporan dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diharapkan itu peningkatan motivasi belajar dan kreativitas anak, kemudian ada peningkatan kesehatan fisik, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, pengembangan karakter dan nilai positif, dan terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Jadi dengan melalui kegiatan ini komunitas belajar kita akan semakin kuat, ya. Jadi untuk program-program yang lain juga semoga bisa untuk dilaksanakan dengan baik seperti itu. Oke. Kemudian
ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Nah, program ini dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas melalui kegiatan sesaat eskubal. Jadi kokurikuler kan kalau intrakurikuler kan yang wajib seperti itu yang setiap hari. Nah, kokurikuler itu seperti tambahan untuk menguatkan. Jadi ketika misalkan pembelajaran berhitung, nah seperti ini kita ada project ini untuk menguatkan kita kerjasama kan untuk menanamkan karakter anak untuk berempati, berkomunikasi dan juga bekerja sama seperti itu. Nah, kemudian peserta didik yang terlibat adalah kelas A dan juga TKB, kelas B juga. Jadi semua anak nanti terlibat itu di fase fondasi. Nah, kemudian kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab. Kemudian kelompok komunitas belajar sekolah Takatiba ini berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan juga dewan guru. Kemudian mitra pada program ini adalah panjenengan semuanya, yaitu segenap wali murid dan juga komite sekolah. Seperti itu. Itu adalah panjenengan adalah mitra kami. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kapasitas yang dimiliki. Kapasitas itu adalah seperti aset yang dimiliki sekolah. Itu dari program ini ada aset manusia, itu ada kepala sekolah, guru, peserta didik, kemudian wali murid dan juga komite sekolah. Kemudian untuk aset sosial dan politik itu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab demi mensukseskan proyek. Kemudian ada aset lingkungan, itu lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kemudian aset fisiknya itu ada ruang kelas, kemudian halaman sekolah. Kita juga perlu laptop, speaker, tripod, bola dan juga peralatan lain dan untuk mendukung kegiatan ini. Kemudian aspek finansial itu kami ambil dari dana iuran wali murid yang ada di anggaran sekolah seperti itu. Oke. Tentunya dalam sebuah program kan mesti ada dana seperti itu. Nah, kami ambilkan dari dana sekolah yang ibu-ibu itu iuran di setiap bulannya itu nih. Kemudian untuk rencana evaluasi itu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui observasi, yaitu mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Kemudian melalui angket, yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru dan wali murid. Nah, nanti akhir kegiatan, setiap kegiatan kami adakan evaluasi. Nanti akan kami diskusi dengan wali murid, dengan peserta didik, bagaimana sih program ini berjalannya, apakah sudah efektif untuk anak-anak, apa berdampak dan sudah berpusat pada anak-anak seperti itu, apakah anak senang atau bagaimana seperti itu. Dan juga kami membutuhkan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa foto, video, dan juga hasil karya peserta didik. Kemudian tentunya setiap program itu ada tantangannya, ya, dan kemungkinan tantangannya itu yang pertama adalah motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Solusinya adalah itu memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Solusinya dengan mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang matang. Kemudian kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lain. Kita sudah rencanakan pada tanggal ini, ternyata ada dinas lain, mungkin guru atau kepala sekolah yang lain atau ibu-ibu yang kami libatkan, mungkin ada kegiatan lain, dan solusinya akan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kelompok belajar sekolah agar program itu tetap berjalan. Ketika ada salah seorang guru yang mendapat tugas dinas, mungkin bisa digantikan dengan yang lain seperti itu. Kemudian itulah dan yang terakhir, nah terima kasih telah mendengarkan terkait program ini, program
kami ya, yang yaitu program Sesaat es Boba. Ya, mudah-mudahan program saya ini bisa dilaksanakan nantinya untuk anak-anak dan juga bisa berdampak kepada anak-anak, dan mohon dukungannya kepada semua yang berperan di dalam kongres sekolah ini. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembali bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Tuti, dipersilakan. Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Aini Istiqomah. Dari materi yang telah disampaikan, Ibu sudah paham? Sudah mudeng apa mubeng? Mudah-mudahan sudah paham ya apa yang telah tadi disampaikan. Coba saya mau bertanya, tadi program yang akan dilaksanakan itu namanya, programnya itu apa? Apa coba? Sesaat es Boba. Itu artinya apa? Singkatan dari apa? Sesaat es Boba. Ya. Apanya? Senam Sabtu sehat dan estafet bola bersama. Iya, ya berarti tadi Ibu mendengarkan dengan seksama ya. Kegiatan tersebut tentunya mempunyai tujuan yang baik untuk anak-anak, yaitu biar anak-anak menjadi aktif, kreatif, sehat, dan pembelajaran yang menyenangkan ya, biar anak itu nggak bosan, jadi pembelajarannya itu bervariasi ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari siapa, barangkali ada yang ditanyakan? Oke, monggo saudara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Ini saya ada pertanyaan yang masih membingungkan ya Bu. Silahkan. Kameranya nggak? Ya Bu, apakah pendidikan kebugaran itu dapat diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah di TK ini? Terima kasih sekali ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaannya tadi, apakah pendidikan kebugaran dapat diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolahan? Ya. Pertanyaan saya lempar ke narasumber yang akan menjawabnya. Monggo Bu Iis. Terima kasih Bu Tuti, luar biasa sekali nih Ibu. Aplaus buat Ibu semua. Oke. Terima kasih pertanyaannya Ibu Wiwi. Tadi pendidikan kebugaran ini apakah bisa diintegrasikan begitu ya dengan KBM? Tentunya bisa sekali Ibu. Nah, jadi pendidikan kebugaran itu sangat bisa diintegrasikan dengan KBM, itu dalam berbagai bentuk yang menarik dan juga efektif. Nah, seperti yang pertama itu ada pemanasan kreatif. Nah, pemanasan kreatif apa? Sebelum kegiatan pembelajaran itu kita lakukan pemanasan, ya, pemanasan yang menyenangkan dan melibatkan seluruh tubuh itu, okay? Misalnya seperti menari menggunakan iringan musik, kemudian ada bermain permainan yang ringan seperti itu, okay? Jadi anak-anak itu akan lebih senang lah begitu, lebih semangat, betul sekali, memotivasi anak seperti itu. Kemudian juga ada istirahat aktif itu selama pembelajaran, selama jam pelajaran kita itu menyiapkan waktu singkat, ya. Waktu singkat itu untuk istirahat yang aktif. Jadi misalkan kok anak tadi mewarnai, kalau DTK kan mewarnai, mungkin capek, yuk kita berhenti dulu, kita gerak-gerakan dulu, atau mungkin jalan-jalan dulu seperti itu. Lah itu yang namanya istirahat aktif. Jadi anak-anak tidak jenuh dengan apa yang dilakukan, tetapi dia bergerak sehingga ada tidak bosan seperti itu anak-anaknya. Jadi nanti akan lebih semangat lagi untuk itu ya, untuk melakukan aktivitas berikutnya seperti itu. Dan juga
kita ada praktek langsung juga nanti ya, praktek langsung mungkin misalkan kita sedang belajar berhitung. Nah, belajar berhitung kan anak-anak diminta untuk menghitung benda. Nah, nanti anak-anak suruh berlari ke sana kemudian untuk mengambil jumlah angka yang sesuai dengan jumlah bendanya itu seperti itu. Kemudian juga ada integrasi dengan mata pelajaran lain, sehingga hubungan antara materi kebugaran dengan mata pelajaran lain itu seperti numerasi dan juga literasi seperti itu. Jadi semuanya berkembang, seperti itu. Dan manfaat integrasi pendidikan kebugaran ini dengan pembelajaran lain itu sangat banyak sekali. Nah, seperti anak itu akan meningkat konsentrasinya, kemudian menjaga kesehatan. Jadi kebiasaan anak sejak kecil itu berolahraga itu akan mencegah berbagai penyakit seperti itu. Kemudian juga tentunya akan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Pasti akan lebih menyenangkan bagi anak, karena anak kan sejatinya tuh lebih suka berkegiatan fisik seperti itu daripada sing anteng atau sing seperti itu. Dan juga mengembangkan keterampilan sosialnya. Nah, sehingga anak kan jadi berkomunikasi dengan yang lain, kemudian belajar bekerja sama seperti itu. Jadi ini sangat bisa diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar. Dan sebelum kegiatan belajar mengajar ini juga kita memastikan dulu kesehatan anak. Apakah anak itu benar-benar sehat ataukah sedang sakit? Kalau ada anak yang sedang sakit, tentunya tidak dilibatkan untuk kegiatan fisik, diminta untuk berhenti dulu. Tapi bagi anak yang sehat, ayo kita semangati supaya anak itu terbiasa berolahraga seperti itu, Nah, kemudian dengan mengintegrasikan pendidikan kebugaran dalam KBM itu, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat, tentunya yang lebih sehat, kemudian aktif, dan juga menyenangkan bagi siswa itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu Wiwi. Udah cukup? Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada moderator Bu Tuti. Terima kasih. Sudah puas dengan jawabannya, Bu Wiwi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Terima kasih. Berarti untuk program ini tidak hanya direncanakan, tapi akan dilaksanakan, ya, Bu Is? Betul sekali, Bu. Ya, itu kira-kira mau dilaksanakan kapan kegiatan tersebut, program tersebut? Terima kasih pertanyaannya, Bu Tuti. Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan Desember. Nanti dimulai di sekitar, kita kan hari Sabtu, ya. Hari Sabtu berarti sekitar tanggal 6. Kita kalau sehari nanti bisa selesai, itu kita laksanakan sehari. Kalau misalkan nanti dari kegiatan ini membutuhkan 2 hari, ya kita laksanakan 2 hari seperti itu. Rencana ini tanggal 6 Desember 2024, Bu Tuti. Berarti dalam waktu dekat ini, ya? Dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan programnya dapat dilaksanakan dengan baik dan suatu saat bisa membuat program-program selanjutnya yang lebih menyenangkan lagi, yang lebih bermakna lagi, agar anak-anak dalam pembelajaran itu lebih merasa senang, ya, karena kita memberikan pelajarannya itu yang utama tentunya untuk anak murid didik kita supaya lebih bahagia, supaya lebih bermakna, dan tujuannya memang kita semuanya untuk anak, kayak gitu, ya. Sekali, Bu Tuti. Terima kasih atas diseminasi program pembelajaran PJOK yang telah disampaikan oleh Bu Iis, dan sudah pada titik akhirnya ini, acaranya sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi, ya, Bu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka
acara diseminasi ini akan saya tutup, dan saya sebagai moderator, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Astaghfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami unjukannya di